Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjawab pertanyaan nomor 1. Yang pertama yaitu fungsi hadis terhadap Al-Quran. Fungsi hadis terhadap Al-Quran itu yaitu penjelas atau bayan kata lainnya. Fungsi hadis terhadap Al-Quran itu terbagi 4. Yang pertama, bayan at-taqrir, itu fungsi hadis untuk penguat atau memperkokoh kandungan dalam Al-Quran. Contoh firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, barang siapa yang telah menyaksikan bulan Ramadan maka hendaklah ia melaksanakan puasa. Ayat tersebut ditakrir atau diperkuat dan ditegaskan oleh hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari yang berbunyi, berpuasalah kalian karena melihat hilal awal bulan Ramadan, dan berbukalah kalian karena melihat hilal bulan Syawal. Yang kedua yaitu bayan at-tafsir, yaitu fungsi hadis untuk penjelas atau merincikan Al-Quran yang masih umum dan memberikan batasan ayat mutlak. Contohnya firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 43 yang artinya, tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukulah beserta orang-orang yang rukuk. Ayat di atas menjelaskan tentang perintah untuk menunaikan salat, tetapi pada ayat tersebut tidak dijelaskan mengenai tata cara dan rukun-rukun salatnya. Nah, dalam hal ini hadis memberikan tafsir atau perincian atas makna yang masih global pada ayat di atas. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia mengatakan, salatlah sebagaimana kalian melihat aku salat. Terus yang ketiga bayan at-tafsir, bayan at-tasyrih, yaitu fungsi hadis untuk memberikan kepastian hukum dalam Al-Quran. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala surah An-Nisa ayat 4 yang berbunyi, maka nikahlah perempuan-perempuan lain yang kamu senangi 2, 3 atau 4. Terus hadis riwayat Imam Bukhari yang menjelaskan keharaman berpoligami bibi dari istri. Tidak diperbolehkan bagi seseorang mengumpulkan atau memadu seseorang perempuan dengan bibinya atau saudara bapaknya, dan seorang perempuan dari bibinya atau saudara ibunya. Maka dapat disimpulkan bahwasanya hadis di atas tersebut memberikan seseorang melakukan poligami kepada bibi dari perempuan yang sudah dinikahinya. Terus yang keempat tentang bayan an-nasakh. Bayan an-nasakh ini berfungsi untuk memberi ketentuan baru yang dapat menghapus ketentuan lama. Contoh hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Daud yang berbunyi, maka tidak ada wasiat bagi ahli waris. Nah, hadis di atas menasakh ketentuan dalam Al-Quran di dalam surah Al-Baqarah ayat 180 yang artinya, diwajibkan atas kamu apabila maut hendak menjemput seseorang di antara kamu, jika dia meninggalkan harta, berwasiatlah untuk kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang baik, sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, saya ingin menjawab pertanyaan yang nomor 2 berkaitan dengan ijma yang merupakan salah satu metode yang pembahasannya semakin berkembang, dikarenakan ijma yang diformalisasikan oleh para ulama terdahulu. Ternyata di masa sekarang muncullah pertanyaan mengenai bagaimana ijma dapat diimplementasikan pada saat ini. Ketika ijma dipahami sebagai kesepakatan para ulama
maka ulama seperti apakah pada saat ini yang dapat membentuk sebuah kesepakatan mengenai sesuatu persoalan hukum yang dapat dijadikan sandaran oleh umat lebih lanjut? Apakah mungkin adanya sebuah ijtihad dalam bentuk ijma dewasa ini? Menjawab pertanyaan nomor 3 yaitu rukun qiyas itu ada 4. Yang pertama, asalun merupakan hukum pokok yang diambil persamaan atau sesuatu yang ada nas hukumnya. Yang kedua, faraid merupakan hukum cabang yang dipersamakan atau sesuatu yang tidak ada nas hukumnya. Hukum nas merupakan hukum syara yang ditetapkan oleh nas serta dihendaki untuk menetapkan hukum terhadap faraid. Terus yang keempat, ilat merupakan sifat yang menjadi dasar persamaan antara hukum cabang dengan hukum pokok. Dan contoh qiyas yaitu memakan daging anjing hukumnya haram karena hukum memakan daging anjing itu diserupakan dengan hukum memakan daging babi yang tertera dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 3. Terus contoh yang kedua yaitu menganalogikan narkotika yang pada zaman Nabi Muhammad SAW tidak ada, tapi sama dengan khamar atau minuman yang memabukkan. Perbedaan titik qiyas ihtisan itu yaitu terletak pada cara pengambilan keputusan hukum, di mana di dalam ihtisan itu hukum ditetapkan atas dasar kepentingan umum, atau sedangkan qiyas keputusan hukum diambil karena persamaan ilat. Terus maslahah mursalah adalah suatu yang baik menurut akal dengan dipertimbangkan dapat mewujudkan kebaikan atau menghindarkan keburukan bagi manusia. Apa yang baik menurut akal itu juga selaras dan sejalan pada tujuan syara dalam menetapkan hukum. Apa yang baik menurut akal dan selaras pula dengan tujuan syara tersebut. Sekian, terima kasih jawaban dari Ulun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.